ingin jago bicara daripada mendengarkan. ya. Pada aku ya mending lebih banyak mendengarkan, soalnya ya kalau banyak bicara dapat mengetahui dapat mengetahui sifat aslinya seseorang itu. Seperti tadi lah, Ya pasti semakin dia menunduk semakin baik. semakin banyak ilmunya. Jangan banyak berbicara, lebih baik mendengarkan walaupun sakit. Ya, seenggaknya kita kan sudah diintervensi orang. Kecuali orang itu ngatain kita. Mending ambil sisi baiknya lah. Soalnya yang menilai diri kita itu bukan kita ya, tapi orang lain. Ya, yang bisa melihat kita itu Dan kan. kitanya harus pintar-pintar menyaring lah. Iya, jangan. Welcome back to podcast Tempur Teman Hancur. Kali ini bersama saya Robert Pablo dan teman saya Toam. Dan bersama saya Hamsi Kam, podcast Tempur HP Acur. Gimana kabarnya? Sabtu Am. Alhamdulillah. Pedaan tok. Betan kok sumpah ke perainan ini. Ya, aku kurang healing cari arek saya ini. Giling-giling miskin. Orang mas yo jenenge healing kayak Vespa ya gak miskin gak kaya. Wong aku ngedol peda. Nah, kalau ono perkembangan juga. Iya kan aku ngedol peda. Tanggapan nih, bu kabari Hamsi kamu ya, bu. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan masih diberi rezeki yang mengalir deras seperti air sungai. Dan kegiatan saya selalu ngopi. Tak telur-telur enggak nih. Ada kecek dulu ya. Waduh, ini kalau apa ini? Jangan kira aku maling ya. Mantap udah masih. Aduh, canuraan deh. Dan kebutuhan Langsung pada berita utama kali ini. Fitur rekan yours jadi modus penipuan data dan pencurian. Pendapat Anda gimana? pendapatku itu yo podo kene iku dudu rahasia kene. KPKP kudu diupload. Kan soalnya kan privasi ya. Lah. Nanti kebongkar konon. Lah saiki wis teko hal sepele lah Mas ya. Nama panggilan. Misalnya Robi ya diceluk sorting. Kan yo mek digumbulane tok diceluk sorting. Karena kalau kita misalnya ya oleh itu di perkembangan zaman, tapi kalau sembarangan lah. Ya kudu mikir iku. Kan ini kan berita ini kan ono sing kaduse gara-gara iku Kebocoran data. kebocoran data. Kayak di telepon lu. Nah, ya, Telepon Komnas Oh iya. Seperti kata Mas Am tadi yo, kita aku mengikuti perkembangan zaman, sebelum kan sebenarnya kan beritanya. Ya kasus penipuan lah. Nah, itu ibaratnya zaman kan celuannya mulai jadi sotek ya misalnya ya. Misalnya ala Ya, soke. kan cenderung kan kelompok dolene tok. kelompok ambek wong rumah. Orang terdekat lah. Terus kan melok perkembangan zaman itu ngupload di IG. Jeneng mulai jadi kan ada kabeh. Terus. Nah, soalnya salah itu. karena kan misalnya di penuh nama mulai jadi panggilan, jangan sebutnya jadi misalnya jadi panggilannya sopo. Kan mereka baru dikai penipuan atas nama konten sampean mulai cilik. Lah Kecuali wongnya searching jeneng iki stalking IG. Nah, Lah. pada saat kejadian itu jadi di telepon sampai di transfer itu, kan pokoknya itu sing jeneng mulai cilik itu. Kan ngakunya itu konco mulai cilik. ini berarti Mas ibaratnya ya, penipuan itu wis ono teko biyen sing papa minta pulsa niku tapi sekarang ya diubah menjadi modern niku lho. Soalnya kan apa internet kan semakin maju lah. Nah itu ambil kayak apa pelaku penipuan itu dimanfaatkan. Tapi lek pendapatku le yo boleh mengikuti zaman tapi jangan terlalu Bodoh lah. yo ambil Jangan privasimu jangan diumbar-umbar lah, soalnya sosmed tidak butuh hidupmu lah. Jangan sampai kepingin viral melakukan hal yang bodoh lah. Viral lah Banyak lah. Nggak viral lah. Tapi ujung-ujungnya ya klarifikasi Iya. ya. Soalnya Sudah gampang ketebak. ditebak ini. Kebanyakan drama. Langsung ke topik kedua. Burger tidak sama dengan foto warga Sulawesi gugat restoran fast food. Gimana pendapat Anda? Yo apa yo gak selalu sing di foto itu real ambek ekspektasine wong.
Soalnya kan saya kan apa perkembangan zaman lah, kalau apa aplikasi kayak gitu. Itu mah burger tak cocok kan foto, di foto gede di asli jadi Kayak di brandingnya itu kan hanya branding Gede. brandingnya itu api ya. Ya modelnya kok sama tuku kaos unik Iki api yang sedang diparani gak cocok kan Iya. gitu. lah. Oh, model ke. Yo ibaratnya kan gak cocok itu kan yo hal wajar lah. Karena yang dijual belikan kan barang bagus, foto kudu bagus. Gak mesti barangnya itu ya api. Ya dulu kan kok. Tapi kan ada harga, ada kualitas. Foto sampai itu membuat pelanggan kecewa. ya soalnya kan dalam berbisnis kan harus menghargai Kopi lah ya. Kita harus sama-sama untung. menghargai pelanggan lah. Kita untung apa jualan kita dibeli dan pembeli juga untung dengan hasil memuaskan itu dengan produk yang memuaskan. Strategi marketing ini Kurang. Facebook itu lah. Iya sih. Tapi sebaiknya jangan berlebihan lah. Soalnya yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi sampai pembeli merasa dirugikan. Ya itu. Ya bukannya apa ya. Tapi le jariku sih why Kenapa? Ya, sing ngelaporin nih polisi wis why-nya. ya kenapa tidak melaporkan ke restorannya? Komplain lah. Kenapa membuat diri sendiri repot ngono kan? Lah dari situ. Langsung saja di topik obrolan sharing-sharing kita guys Langsung menuju ke pertanyaan dari subscriber Easy channel. Bisakah anda atau membagikan pertanyaan Dengan senang hati kawan Sodik Pablo Sodik Pablo. Ya sudah, pertanyaan dari Aziz 91. Apakah janji manis itu dibutuhkan di suatu hubungan? Gimana pendapatnya Hansik? Kalau dalam suatu hubungan janji manis tidak, ya boleh kita janji tapi tidak perlu tidak terlalu banyak janji lah. Soalnya kita yang dibutuhkan bukti nyata, kenyataan pergerakan perjuangannya. Kalau kita kerja kerasnya terhadap yang pasangannya kita ya. Jadi misalkan kalau percuma kita banyak janji manis ya, misalnya kita banyak janji ini tapi nggak bisa menepati kan sama aja ya. Iya, ntar pihak perempuan tapi jariku mending kalau tidak bisa menepati mending kita bisa membuat janji Lah, mending ke ada uang berangkat, ke ada ya udah. jadi kalau misalkan kita mau punya rencana ya sama pasangan kita, itu gak perlu banyak janji. Gak usah bicara lah. Nah kalau bisa Surprise langsung surprise barangnya datang langsung dikasihkan, gak perlu banyak janji. itu lagi Lah, soalnya di sisi lain kan kita sudah dewasa ya lah. Jadi gak perlu banyak omong, banyak janji, gak perlu. Sip. Sekarang dari Mas Robert Sodik. tanggapanku sih ya itulah, kalau tidak bisa tidak bisa memberikan janji itu lebih baik tidak membuat janji. Berarti inti dari semua ini Tanggapan ini dalam inti kalau tidak punya uang Jangan janji lah. jadi jangan ngapa-ngapain, lebih baik ya daripada resiko. Tanggapan ini masih Lah, cariku tak simpulkan semua dari sampean sampai sampean ini ada duit party, gak ada duit tidur saja. Jom ini dah ada duit party, gak ada uang nongki. Udah langsung kedua dari Salwa. Kenapa sih semua orang kepingin jago bicara? Nah itu biar Mas Robi dulu yang menjawab. Ya sudah, pertanyaan dikasih ke Apa? Sodik. Kenapa semua kenapa semua orang ingin jago bicara? daripada mendengarkan. Ya, Pada aku ya mending lebih banyak mendengarkan, soalnya ya kalau banyak bicara dapat mengetahui dapat mengetahui sifat aslinya seseorang itu. Seperti tadi lah, ya tadi semakin dia menunduk semakin baik. semakin banyak ilmunya. Soalnya kalau kita banyak bicara itu
kita apa menunjukkan jati diri kita yang aslinya. Apalagi kayak Seperti zaman kita tadi. Nah, terus lebih baik itu apa? Hidup itu di dunia harus sering dan mau mendengar nasihat-nasihat orang lain. walaupun sakit, Iya, tapi kan untuk kebaikan kita sendiri Yang lebih lah. baik itu Sakit di awal ya sakit di awal kita bisa memperbaiki diri sendiri. ya Soalnya sih mulut itu berbisa. tajam lah ya. Iya. Mulut harimaumu kata orang tua. Iya. Dan tanggapanmu? Nasihat orang lain semangat bagi diri kita sendiri. Kalau tanggapanku sih buat orang yang seperti itu apa ya? Apalagi kayak ngomongnya ngelantur, kayak baru dateng, woi gimana kabarnya? Abis itu, Oh, saya abis kenal. itu Apalagi kayak yang bukan kenal ya ke temen, tapi ngomongnya kayak udah minggu mah, udah. Lah, itu Wah, jadi- gini, Iya, kayak orang musuhan gitu. ngomongnya ngelantur. sok-sokan. Dan temen-temen pun yo gak ada yang ngurus gitu loh, Iya. kayak walaupun kamu sombong di temenmu kan belum pasti temenmu itu panas. Hitungannya gini, lebih baik punya teman yang konyol daripada punya teman yang sok pintar. Lah Itu sih. ibarat Aku sih mending punya teman punya banyak uang, daripada gak ada uang, lah tapi itu hanya bohong. bercanda ya Salwa. Yuk langsung ke pertanyaan terakhir. Tanggapannya Uma ya, Bo? Tanggapanku yang tadi dari Iya. Salwa itu yo jangan banyak berbicara, lebih baik mendengarkan walaupun sakit. Ya seenggaknya kita kan sudah diintrospeksi orang, kecuali orang itu ngatain Mending, kita. ya, mending ambil sisi baiknya lah. Lah Soalnya yang menilai diri kita itu bukan kita ya, tapi orang lain. iya, yang bisa melihat kita itu Dan kan kitanya harus pintar-pintar menyaring lah. iya, jangan gampang panas apalagi sakit hati. Hitungannya Hilang-hilangin lah penyakit itu. jangan baperan lah. Lah. Kita itu di dunia ini kerasaannya. Apalagi apa ya, pergaulan anak muda sekarang kan. Iya. Kalau lebih keras. Apalagi kalau aja di nongkrong terus candaannya itu Udah jangan sampai dimasukkan ke hati. itu circle-nya kalau masih masukkan ke hati, pindah circle. Ya bukannya mengusir ya. Kalau bisa ya Tapi jaga-jagalah hatimu lah biar daripada tersakiti. Tapi apa kabar yang sering bicara hati-hati di jalan? Terus kapan kita jalan-jalan itu gimana? gimana itu? Repot. Ya itu sih Yang bicara seperti hati-hati, pertanyaan jalan-jalan. pertama tadi. Gimana? Janji manis sama Iya. sama buktinya. Sama pembuktian. Oh iya. Iya. Kalau Anda tidak bisa tepati janji ya jangan membuat janji lah. Soalnya kalau apa wanita itu kalau sudah dijanjeni Itu pasti berharap. pasti berharap dan selalu dipikir. Iya, Dan Makanya sebaliknya wanita pun ya jangan membuat janji ke pria iya. jika tidak bisa melakukan janji. Apalagi sampai ngomong Bila Anda tidak suka hati-hati. bila Anda tidak suka dengannya, mending Anda bilang Bilang langsung, ya dari walaupun awal. walaupun sakit hati, apa ya, membuat sakit hati, membuat sakit hati dia, tapi seenggaknya dia sakit hati duluan, mengerti Anda Betul lah. gimana, daripada akhirnya Anda membohongi orang tersebut dan Anda ketahuan. ya Itu daripada lebih sakit. membuat bom waktu diri Anda sendiri. Iya. Lebih baik jujur ya walaupun dari awal sakit. Iya sih, ya walaupun Anda sudah dicap jelek, mending jujur. Iya. Kan kalau tidak bisa jadi pacar, mending jadi teman. Enak. Lebih baik tidur. lebih Teman baik kami masuk. lebih baik apa langsung dari omongan diri sendiri daripada dari omongan orang lain. Lah, langsung ya dari pertanyaan terakhir buat kita semua. Ini dari siapa ini? Rendra 01 pembalap rupanya. Malah di Pembalap pantai Rossi kali. kayak Boy, sing sepeda. anak masih loh. Oh iya. Terus ada itu merek lah aku langsung di. Langsung ya. Kak, kok awan wedok kan aneh Apa pola is? Gak apa-apa lek ada di sepi lek lanang ya wis jawab aja. Tapi namanya ki Rendra loh Mas. Tapi foto nih. Ada foto Kira foto cewek Isa itu menyamar ya. nyamar lah. Akun fake lah. Aduh fake ya.
langsung ya. Kak, bagaimana cara agar kita tidak ragu dalam mengambil keputusan? Gimana pendapatnya teman-teman ini? Kalau kita mau melakukan keputusan mau tidak itu harus dipikir lebih matang dulu ya. Jadi tidak harus cepat lah, Iya, karena yang cepat itu belum tentu tepat. Nah, tadi semisal kita mau berpikiran secara matang, terus harus tahu konsekuensinya Bagaimana? resikonya gimana. Jadi kalau kita terjadi apa-apa kita tidak akan menyesal lah, soalnya Iya. kita sudah berpikir matang-matang. Sudah berani mencoba lah ya. Lebih baik berani mencoba daripada kita berdiam di tempat saja. Dan janganlah takut mencoba daripada takut Tertinggal begitu saja. Nah, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Nah, jatuh ini gak bangkit-bangkit, kena menun nih berarti. Berarti itu sudah tidak ada usaha. Iya. Ya, menurut Mas Sodik Pablo gimana? pertanyaannya tadi apa? Bagaimana cara agar kita tidak ragu dalam mengambil suatu keputusan? Aku sih lebih baik pikir dengan matang-matang, karena kalau ada teman atau kerabat bisa yang lebih dekat kan bisa sharing lah. Iya, tanya-tanya lah ya. Kalau gitu kayak gitu ya tanya yang lebih tua. Ya, yang berpengalaman. Ya kita ya cuma ngambil baiknya aja lah. Ya, tapi yang bisa ngambil keputusan kan diri sendiri. Intinya kita mau bergeraklah, berusaha. Iya, jangan takut Jangan takut akan kegagalan. Lah. Yang penting kita mau berusaha. Lek tanggapan itu Karena kegagalan pun kita kesuksesan kita. Lek jariku aja nih, jari wong Jawa ya, gak oleh mamang. Mamang kan ragu-ragu. Iya. Kayak semisal kayak sampean budal dolin. Lek sampean dari awal udah mamang, mending gak usah. Lek kita boleh mencucu Loh, Itu nanti ini kayak jarane Mas tak omong ojo mama ya. Balik lagi terjun di dalam sesuatu, maksudnya lagi terjun di dalam suatu organisasi atau kegiatan apa rencana kita sampai setengah-setengah lah, menisan kalau gak berani, menisan gak usah. Kalau udah tahu resiko ya Nah. langsung aja. Ibaratnya sampai nyemplung kali. Terus kan kedelok. Nyemplung kali semisal menang sampai nang. Ayo, Yang tinggi. yang mending cariku ya mending misalnya nyebur aja misalnya. Iya. Tiba mamang yo menisan gak usah jebur, lek gak wedi teles lho. Iya. Lek gak nggo salin. Yo kayak ibaratnya sampean dolin. Kayak teko omah sampean wis mamang mlaku. Yo mending gak usah soalnya resiko iku. Iya. Teko mamangi sampean kan anjene mamang iku tidak dibolehkan. Nah. Iya. Kayak mending lek mamang mending gak usah daripada diteruskan. Dan langsung saja mau kita akhiri podcast tempur hari ini, dan kata-kata terakhir dari teman-teman. Jangan takut mencoba dan jangan takut gagal, karena kegagalan adalah kunci kesuksesan kita. Tetap semangat dan harus bekerja keras. Dan kata-kata Panas kalau kan kulkas. kata-kata terakhir dari saya, strawberry strawberry makan mendon. Langsung saja di sini Robi Pablo signing out. Toam, dadah. Dan saya Hamsikal. See you next time and peace man.